Selamat datang di Kelurahan Palmerah. Kelurahan Palmerah memiliki moto Kelurahan Palmerah Madani, yaitu Kelurahan Palmerah yang maju, aman, damai, agamais, nyaman, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Indriani SST PME, Jabatan Sekretaris Lurah, Instansi Kelurahan Palmerah. Judul jurnal, Diagnosa Organisasi dan Berpikir Kreatif dalam Pelayanan, tanggal 10 Juni 2024. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Mata pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk mengenali isu strategis yang ada pada instansi masing-masing peserta yang berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal instansi dan mendiagnosa komponen internal instansi guna merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerja melalui pemahaman tentang organisasi sebagai sistem terbuka dan proses diagnosa organisasi. Dalam pendiagnosa organisasi, peran pimpinan sangatlah penting. Pimpinan harus mampu menjadi coach yang dapat mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tupoksi dan dapat menggali potensi dari setiap bawahan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Berpikir kreatif dalam pelayanan dimaksudkan untuk mendorong peserta agar memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan yang dimiliki. Hal-hal yang dibahas meliputi konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif, dan inovasi. Praktik berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, serta strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Tujuan pembelajaran. Dalam modul ini, peserta diklat diharapkan mampu menemukan isu-isu strategis pada organisasi masing-masing dan mampu berpikir kreatif sehingga menghasilkan rencana strategi inovasi pelayanan publik guna merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerja masing-masing. Refleksi. Pengalaman saya dalam pembelajaran agenda 2 hari ini adalah menambah pengetahuan tentang mendiagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam membuat suatu inovasi pelayanan, sehingga saya merasa perlunya pembenahan pada instansi saya agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Saya sebagai pimpinan juga harus memahami kemampuan bawahan saya agar dapat menumbuhkan potensi diri dari diri mereka sendiri. Bekerja sesuai dengan tupoksi dan SOP yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian pekerjaan. Pengamatan dan hasil. Pengamatan penting dalam materi ini yakni saya sebagai peserta mengamati masalah yang muncul dari teman-teman sesama peserta saya. Saya rasa kurang lebih juga sama saya alami. Masih adanya masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan yang lambat dan pemimpin yang kurang menggali potensi diri bawahannya. Saya merasakan hal yang sama pada instansi saya. Dengan adanya materi ini menambah wawasan saya untuk mengatasi masalah tersebut dan dapat bertukar pikiran atau pengalaman dengan teman-teman yang berada di instansi yang berbeda dan memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Poin penting. 1. Dapat mendiagnosa organisasi. 2. Sistem yang terbuka dalam melakukan organisasi. 3. Pimpinan sebagai mentor yang mengarahkan, memberikan masukan dan petunjuk serta dapat menggali potensi bawahan di unit kerja. 4. Transparan dan komunikatif dalam berorganisasi. 5. Mampu berpikir kreatif dalam proses pelayanan. 6. Dapat memikirkan alternatif dalam setiap hambatan. 7. Mampu berinovasi dalam proses pelayanan publik. Tindak lanjut. Setelah pembelajaran ini, kami akan mencoba menerapkan apa yang telah kami pelajari pada agenda 2 ini di unit kerja masing-masing. Membangun komunikasi dengan bawahan untuk menggali potensi yang ada pada masing-masing bawahan. Memilah pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan kemampuan masing-masing bawahan. Mulai untuk berpikir kreatif serta berani menciptakan inovasi baru. Pengembangan diri. Setelah proses pembelajaran ini, pemikiran saya menjadi lebih terbuka terhadap pentingnya komunikasi yang baik dalam suatu organisasi, terutama komunikasi antar pemimpin dan bawahan sehingga mampu menggali potensi dan kemampuan setiap bawahan agar terciptanya peningkatan pelayanan publik.
serta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rencana strategi inovasi pelayanan publik. Catatan pembelajaran. Menjadi pengalaman saya sebagai ASN dan pentingnya SDM yang kreatif dan inovatif dalam mendukung proses pelayanan publik. Hubungan yang komunikatif antara pimpinan dan bawahan maupun ASN sebagai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk penting terwujudnya pelayanan yang optimal dalam suatu organisasi pemerintahan. Saran dan umpan balik. Saya rasa pendekatan yang digunakan pada pembelajaran ini sudah sangat baik. Saran saya untuk kedepannya tetap mempertahankan seperti apa yang sudah terlaksana saat ini, dengan tetap memberikan panduan dan penjelasan dalam setiap pemberian tugas setelah materi. Evaluasi tujuan. Angkatan pelatihan kami merupakan angkatan pertama yang menggunakan metode MOOC. Kami harap untuk kedepannya agar Juknis sebelum dimulai diklat untuk diberikannya Juknis, sehingga kami tidak kebingungan dengan tata cara diklat yang baru ini. Demikian tugas individu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon untuk bimbingan ke depannya. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah bagi kami semua peserta diklat PKP Angkatan 1 tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.